Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Pada kesempatan kali ini saya bertemu lagi dengan Bapak Mbay yang tinggal di Kampung Panggilingan, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Di sini eksklusif saya mau bercerita dengan Bapak Mbay karena Bapak Mbay ini pernah mendapatkan riwayat penyakit rematik gitu ya. Namun sembuh hanya sekali sentuhan dan sekali terapi gitu dengan Bapak Nandi. Nah, ini penting banget buat teman-teman dimanapun berada, khususnya bapak-bapak, ibu-ibu, atau tua ataupun muda yang sering kesemutan atau terkena sakit rematik dan tak kunjung sembuh. Iya. Dan mudah-mudahan di video kali ini bisa menjadi asbab, bisa menjadi solusi buat teman-teman dimanapun berada untuk penyembuhan sakit rematik tersebut. Nah, sebelum ke sana, tonton saja video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan di setiap urusan dan pekerjaannya. Yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang sedang sehat, mudah-mudahan selalu terus bersyukur atas kondisi kesehatan yang diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum Pak Mbay. Waalaikumsalam. Nah, ini Pak Mbay tinggal ini, kalau alamatnya itu lengkapnya di mana sih Pak? Kampung Panggilingan atau apa ya? Kampung Panggilingan, Desa Lemah Sugih, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka. Ini mungkin persisnya ada di atas gunung ya Pak? Atas gunung Cakrabuana ini. Gunung Cakrabuana, ini gunung yang terkenal di Majalengka teman-teman. Nah, ini Pak Mbay, kalau sekarang nih, kalau boleh tahu usianya berapa tahun sekarang Pak Mbay? 50 lah. 50 tahun ya? 50 tahun. Kalau aktivitas, keseharian, pekerjaan begitu Kang Mbay? Ya, serabutan tani lah gitu. Lebih tani gitu ya? Ya. Oh, tani. Sekarang yang sedang digarap apa tuh Pak? Yang sedang digarap di lahan itu kebun. Di kebun. Ya, Masih di kebun. Gunung Cakrabuana atau di mana? Nah, sekarang mah udah enggak. Pindah ke situ, ke lerengnya lah gitu. Iya teman. Ya masih wawasan Gunung Cakrabuana kan, lerengnya gitu. Masih di kawasan Cakrabuana. Iya. Kalau sekarang kondisi sehat bugar kan ya Pak Mbay? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Sehat. Cuman kabarnya Bapak Mbay pernah terkena sakit rematik iya, ya. Tuh. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Mbay, bisa tolong diceritakan Kak, bagaimana sih awal mulanya Pak Mbay bisa terkena sakit rematik gitu Pak? Ya, dulu kan saya kan kerja babat rumput ya kan, pakai parang itu. Pakai parang dari pagi sampai siang itu. Nah, terus babat, besoknya lagi babat lagi ya. Sudah 3 hari, nah baru jam berapa ya? Jam 11 gitu. Iya. Tangan saya kesemutan yang ini tuh. Yang kanan. Oh, kanan. Pas sikut ya, kesemutan. Sikut. Saya pikir, misalkan kenapa ya? Saya jatuh enggak, apa kecapean pegang parang gitu kan gitu. Nah, lama-lama dah nggak kunjung sembuh sampai sore itu. Malah sakit, malah tambah sakit. Di sini tuh di sikut. Iya. Tadinya kesemutan, kok ganti gitu jadi kumaha ya? Kayak nyut-nyut gitu. Oh, nyut Tangan itu ya. Megang siapa pegang parang. Gelas aja, jangan itu gelas mau minum. Susah ya? Susah. Kayak mau jatuh lagi tuh. Sulit. Saya pikir kenapa itu tangan saya kan, saya belum ada inisiatif buat nanya sama orang atau dipijit gitu kan. Saya pikir masalahnya kan saya nggak jatuh, saya baru pertama kali saya mengalami rasa sakit kayak gini gitu. Masalahnya kan kata orang rematik itu gimana, saya belum pernah kan. Iya. Belum pernah rematik. Betul-betul awam, nggak tahu gitu ya. Awam nggak tahu rematik itu gimana, saya pikir. Nah, saya datang pas sekitar 4 hari kemudian. Iya. Saya ketemu Pak Nandi itu. Malahan dia datang ke rumah saya kan. Saya disuruh ke sini gitu. Nah, itu. Nah, sebelum ketemu Bapak Nandi udah sempat berobat belum itu? Belum pernah. Belum pernah ya. Cuman sakit kesemutannya itu berlarut-larut sampai 4 hari itu ya. Iya, saya tahu rematik itu dari Pak Nandi kan. Oh, jadi gimana tuh awal mulanya bisa ketemu sama Bapak Nandi itu? Iya, sama di gunung kerja itu. Saya kan kerja. Cuman dia juga
nggak ngeh kan sama saya itu, dia Iya. santai aja, cuek gitu jalan. Mhm. Tapi pas saya lihat, saya ngangkat benda itu ya, seperti Mhm. perabotan, seperti parang atau kumaha, Iya. saya kan nggak keangkat, dia nanya, "Kenapa?" Saya bilang, "Saya ujug-ujug," kan istilahnya Iya, gitu, heeh, ujug-ujug, heeh. pas saya lagi kerja itu, yang megang barangnya ini, tapi yang sakit ini, saya pikir. Iya. Jatuh enggak jatuh, saya bilang gitu. Mhm. Kan nggak bengkak ke apa, rematik Iya, mah kan, biasanya ada biasa kan bengkak. gitu, Mhm. rematik mah nggak bengkak apa. Saya pikir, "Wah itu mah rematik." Nah dia bilang gitu, "Obatnya apa?" Dia bilang gitu Mhm. kan. "Entar ah," dia nggak ngasih tahu kan. Nah, Iya. "Entar dipijit sama saya," ngomong gitu santai aja, dia mah nggak ini kan, nggak mijit. Oh, Nah, pas saya udah sakitnya udah parah lah ya ya? parah gitu kan, udah saking sakitnya, Oh. dia datang langsung ke rumahnya. Oh, Di Bapak iya diundang Mbak sama saya, diundang oh, enggak, diundang ke ke rumah? rumah ke sini, diundang ke Mhm. sini, diundang ke sini. Nah, dia datang, lalu dipijit sama dia tuh, dipijit dipijit, tapi dia bilang, "Nah, kalau dipijit Mas," dia bilang, "nggak mau mungkin sembuh, cuman meredakan doang," dia Oh, bilang iya gitu. iya iya Nah, iya. dipijit udah yo alhamdulillah ya, Mhm. pasti waktu dipijit itu enak. Nah, besoknya saya kerja, emang kata dia kan kalau enak cuma sebentar, ya iya. Pas Mhm. pagi-pagi, pas siangnya Sakit jadi sakit lagi? lagi, kambuh Oh. lagi. Nah, itu. Ya saya kan langsung datang lagi sama dia, "Mang sini aku, gimana ini? Kok tangan saya masih sakit terus?" Saya bilang gitu. "Kan udah dipijit." "Ya kan belum dikasih ramuan," dia bilang gitu kan. "Belum Oh. dikasih ramuan," dia bilang gitu. Mhm "Ayo mhm. ramuannya apa, Mang?" Nah, dikasih tahu, Iya. cuma saya lupa kan gitu. Tiga tiga macam kalau nggak salah mah, daun apanya, pokoknya nggak tahu dah. Mhm. Pokoknya entar lah Mang Nani lah yang tahu ya, Bikin. yang tahu yang bikin dia kan Oh. gitu, yang tahu yang bikin dia. Mhm. Langsung dipokoin di sini kan itu, Iya. dipokoin itu, langsung tet, pokoknya setengah jam lah, Iya. langsung mulai hilang tuh, gradasi kan hilangnya juga ya, gitu, Oh. nggak ini tek, langsung hilang langsung, sampai Oh, sekarang kan saat itu juga? iya, Saat itu juga heeh, sampai sekarang juga sembuh? sembuh. Oh. Pernah sama saya pakai cuka lebu kan itu, kan udah dikasih sama dia gitu kan, Iya saya takut takut ada dari dia juga kan itu cuka iya. lebu itu, dari Mhm. dia. Sok rutin di cenah tos kuliah teh cenah, di bumi di naon, kalau apa, di rumah pakai cuka lebu, dia bilang begitu. Mhm. Bikin sendiri juga bisa kan, dia bilang gitu. Ya Oh. udah bikin sendiri, kan air mendidih, terus ditunggu itu kan, Oh, apa, di abu-abu di ya, abu hawu, ini ya, bikin hawu ya kalau ya di iya tuh, kota hawu, jadi abu, ibaratnya perapian. iya heeh, abu kan banyak itunya, abunya Heeh, kan, abu. abu yang udah merah itu kan, Mhm. diambil, dikena air yang mendidih kan. Oh. Nah itu udah hangat-hangat, baru dikompres Mmm. ke sini kan gitu. Oh, langsung airnya itu ya, tanpa disaring atau bagaimana Disaring gimana? dulu, Oh. disaring dulu, nah udah Mhm. disaring baru dikompres ini, hangat-hangat. Dikompres atau berupa dikucurin atau pakai lap? Dikompres kan, dikompres itu. Jadi Mmm. pakai lap, Oh. nah gitu kan. Didiemin dulu gitu kan 3 kali gitu, Mhm. masukin lagi kan itu, alhamdulillah Mmm. sampai sekarang Alhamdulillah sembuh ya? sembuh, alhamdulillah, Oh gitu alhamdulillah. teman-teman. Nah itu cuman saya tuh lupa namanya itu, Oh yang daun-daunnya itu daunnya itu lupa ya ya? lupa namanya, daun apa ya, Mhm. padahal dia tuh jelas ngasih tahu ya kan, ngasih tahu dia Diterangin kan, daunnya orangnya ini, gitu ya, udah terbuka ya? terbuka orangnya itu. Mhm. Daunnya jelas gitu kan, dia nerangin itu bahwa ini daunnya dikasih tahu, ini daun anu, tapi ya saya nggak tahu lah, Lupa lagi ya? lupa lagi ya. Mmm. Ya saya kan nggak fokus ke sononya, fokusnya Gitu, sembuh sembuhnya, aja gitu ya? fokusnya sembuhnya itu. Iya. Iya Dan memang, boro-boro Bapak ya sekarang Pak Mbai kan usia 50 tahunan. Orang iya, tua saya sampai mertua saya juga, mmm, terkena rematik gitu ya, iya rematik dan itu obat dari apotek gitu, tapi nggak kunjung sembuh. Jadi ya iya seperti yang dibicarakan sama Pak Mbai, jadi iya sekedar meredakan iya aja gitu memang, ya. memang Heeh, obatnya. itu kalau malam itu suka sakit katanya itu, tangan pengen diinjek gitu ya. Nah iya, nah itu, Baru itu juga sama Pak Mbai juga pengen iya. perasaan pengen dipinjek Oh, aja gitu ya?
saya mah kan di apa, sama kursi kan, di tengah-tengah kursi nih, Mhm. begini, nahan rasa sakit gitu. Oh Tapi tetap belum di ketemu sama Pak Nandi mah nggak oh, sembuh, ya itu aja. Gimana rusak ya, ini. jadi bukannya istilah Pak Nandi anu, yang ini kan yang Mhm. disembuhin, cuman ya saya asbabnya dia, saya jadi sembuh gitu istilahnya gitu. Iya, Asbabnya teh itu kan daun apa itu, mhm. lupa saya tuh lupalah. Jadi itu teman-teman ya, Heeh, melalui Bapak Nandi Nandi, sebagai perantara iya, kalau hakikatnya kesembuhan alham datang dari Allah dari Subhanahu wa Allah Nandi, Ta'ala, ya, dari Tuhan Sang Maha Pencipta teman-teman ya, gitu ya. Dan alhamdulillah dengan berkat bantuan Bapak Nandi, Bapak Mbak sekarang sembuh. alhamdulillah, Karena memang, saya tahu gitu ya, saya juga tahu gitu ya, karena pengalaman juga itu mijit orang tua, sama teman juga pernah ada yang rematik itu. Jadi sih hmm, kalau ibarat tangan sakit tuh kena rematik itu harus diinjek, uh, terus ditekan apalagi Pak Mbak sampai di sama kaki nah, kursi ya, iya, di kursi tekan tekan, supaya meredakan rasa rasa sakit itu, sakitnya. Tapi ya udah dilepas sakit lagi gitu wah ya. lepas sakit lagi, memang itu, Heeh. Nah itu teman-teman, nah informasi ini dari Bapak Mbai, ternyata rematiknya itu dengan, awalnya sih ya Bapak Nandi itu mijit pijit, tangannya, iya, mijit tangannya, alhamdulillah sembuh sementara ibaratnya gitu sementara, ya, udah heeh, sementara, reda sementara. udah sementara Nah reda gitu, sementara, nah kalau misalkan sampai benar-benar 100% sampai nggak terasa sakit lagi, itu pakai ramuan dari ramuan, dedaunan, dedaunan cuman ya ya, sayangnya Bapak Mbai lupa lagi lupa lagi namanya, namanya barangkali tuh, nanti, saya ketemu Pak Nandi, nah itu, ngobrol lagi lah itu dedaunan apa sih yang biasa digunakan sama nah, Bapak Nandi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, khususnya yang iya, terkena sakit sakit rematik rematik gitu ya, ya. Nah, iya, kalau terapinya itu ada cuka lebu, teman-teman. terapinya tuh Ini kalau mau bikin sendiri, ternyata banyak banget khasiatnya ya. iya, Kayak kalau dilihat sih kayak, tabu gitu ya, masa sih gitu ya cuka hmm, lebu dari debu campur iya, ke air, bisa jadi obat, iya itu, ternyata bisa jadi obat. Dan selain daripada rematik, di video sebelumnya teman-teman ada jamu cuka lebu Bapak Holid dari Malausma, teman-teman tinggal di-scroll aja di video saya, itu cuka lebu bisa dijadikan obat kuat ternyata. iya, Bisa jadikan obat kuat, cuman ya banyak banyak bahan yang digunakan dan khusus, terutama itu cuka lebunya katanya dari, suluh atau kayu bakar yang kayunya khusus katanya itu, bukan sembarangan seperti kayu jati, kayu alba, dan lain sebagainya. Itu iya, tinggal disimak aja gitu ya. Itu kalau habis minum jamu kuat Bapak Holid, Bapak Mbay, itu kalau ibaratnya perabot kita suka di bawah gitu ya, ngulampre, iya, itu bukan lurus lagi, tapi sampai naik ke nempel ke atas, perut. naik ke atas itu, Iya, naik ke atas sampai ke perut katanya weh, gitu. Kalau ibarat hebat, kita lurusin, kita ngejepret lagi ke atas gitu. lebih hebatnya, Itu Bapak bagus, Holid. alhamdulillah ya, Iya, cuman ada jampe-jampe, ada ya iya, doa-doanya. pasti, Doa-doanya itu iya, udah lengkap, saya udah catat nih buat barangkali nih teman-teman atau Bapak nah, barangkali pengen nyoba, silakan. iya, Udah itu jamu kuat Bapak Holid. Nah, kalau mau nih, kalau pengen nyoba, hubungi aja 0819 3949 iya, 7991. Di sana lengkap ada jamu-jamu, yang itu asal-usulnya dari narasumber, Pak Mbak, cuman iya, yang paling memungkinkan untuk bisa dikomersilkan dan hmm, membantu narasumber tersebut, seperti iya, ada minyak oles ajaib, iya, ada jamu Holid, jamu cuka lebu Bapak Holid, lupa ada ya, jamu Bapak Japar, dari Cibulan tuh, Pak Mbak. ya udah Ada ya, jamu hernia juga, cuman ini kalau rematik belum ketemu nih. Mudah-mudahan lah bisa nah sambil ya, ya, bantu Bapak Nandi gitu ya, sebagai iya, ibaratnya yang menemukan jamu itu. Karena mau ketemu sama Bapak Nandi teman-teman susah, nggak punya handphone ya? iya, iya, Heeh, sama tapi Pak dia mah yang ada pada asar udah ada di rumah lah, Bada Asar yang mudah-mudahan ada bisa di rumah terus dia ketemu. mah, Oh itu saya pengen lebih jelas nih yang tentang cuka lebu, Pak Mbay. Nah, itu kan dikompres berarti ya, pakai lap. mhm, iya. Nah, itu kan cuka lebunya itu banyak itu Pak yang ke air mendidihnya ya? Enggak, kan Sedikit ya aja? ya tergantung tergantung apa matinya di tangan atau di pinggang kan gitu. Iya, Kalau di pinggang ya agak banyakan su mhm, airnya gitu kan. Kalau di tangan sikut ya cuman air 2 gelas juga kan, mmm, di baskom kecil juga mhm, bisa kan itu. iya. Sedangkan Jadi kacu kelabu kan nggak boleh diganti ulah Pak nggak boleh dibuat besok gitu kan, nggak bisa, oh langsung hanya sekali langsung sekali pakai? pakai gitu, Hanya sekali sekali pakai pakai teman-teman. langsung. Dan saya itu sikutnya ya udah yang Yang ini sebelah sini ya Pak? iya ini. Oh sebelah sini.
Ya, kalau sekarang mah masih bisa babat lagi ya, Pak? Wah, Karena sekarang itu mah ya pekerjaan bisa utama sekarang bisa ya? bisa sekarang mah ngangkat Alhamdulillah beban bisa juga bisa. sembuh. Angkat beban. Asalnya mah nggak bisa, aduh, ya Repot ya? repot, ya minum juga saya hampir sulit, mau minum jatuh Ah, tuh gelas, aduh mikir, alhamdulillah bisa sembuh, alhamdulillah saya juga bukan gejala ini ya. udah kaget saya juga kan gitu. Mhm. Berarti itu yang air cuka lebu ya, Iya, itu disaring anggaplah pakai berupa lap gitu ya. ya Nanti tuh, kan nanti kan ada ampasnya, iya, ampas lebunya itu berarti yang dipakai ya? ja Atau airnya? airnya, jangan Oh, nampaknya airnya, ampasnya buang, iya, air hasil saringannya itu, dicelupin sama, mhm, kain, kain, selagi hangat gitu ya, iya, langsung ditempelin di nah sini? itu, dikompresin Oh, sini, biasa dikompresin berapa sini, lama sih kompresnya itu, Pak? ya Se seperempat jam juga sebenarnya cukup, coba aja tiap rasain juga, tiap hari? ya. Nah itu Nah, teman-teman. enggak tiap hari saya mah memang harusnya kan rutin gitu kan Heeh, selama seminggu itu tiap hari kan gitu. mhm. Kalau saya kan udah sembuh kan, ya ngapain saya Oh. bilang gitu pakai lagi itu kan. Oh, jadi Tapi agak seharusnya kan buat nanggulangi juga itu kan, mhm, nanggulangi mencegah juga mmm, bisa kan, oh, mencegah juga bisa itu mah, iya. cuka lebu mah. Jadi pakai cuka lebunya itu dalam keadaan Bapak, Mbak ini memang sudah sembuh gitu ya. Sudah sembuh, Nah, udah sembuh, nah pakai itu supaya untuk pencegahan mencegah aja pencegahan gitu, ya. makanya tidak setiap hari, jadi nggak Enggak, terlalu repot enggak, teman-teman. seminggu Kalau sekali, kayu bakarnya itu kayu bakarnya khusus atau bebas? relatif itu mah bebas, Bebas ya? bebas itu Mhm. mah. Ini di belakang masih pakai hawu berarti ya? Iya pakai Nah, pakai hawu, pakai, nah itu ada tuh aku. ternyata debu apinya itu debu panasnya yang berwarna merah itu Iya, selalu digunakan oleh Bapak Mbai gitu. bisa. Oke, Pak, barangkali Bapak punya obat kuat nih Kak, Pak? Ini Enggak orang desa, nggak punya? enggak punya saya Nah, mah, ini saya mau kenalin ya, Pak. nggak Ini punya. barangkali membutuhkan. Nah, ini tadi kan saya sempat bilang nih, ada minyak oles ajaib. Ya, Mmm, sama juga dari narasumber tadi sudah diracik sedemikian rupa. iya, Nah, ini. Nah ini biasa digunakan dan banyak yang membutuhkan, Pak. Ini kalau dilihat dari penjualannya dari Sabang sampai Merauke, hampir semua provinsi udah, ada yang pesan minyak oles ajaib ini. iya 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 Nah iya, nah ini khasiatnya banyak banget. Kalau dulu Bapak med gitu ya dari daun jarak, mhm, dia boleh dipegang. iya iya, Nah, itu, untuk menambah ukuran parabot kita, Pak. oh iya 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 iya, Heeh, itu ya, itu alat kan vitalnya, iya. Gitu. Inilah mhm, kalau bahasanya diperhalus lagi Pak, soalnya, suka ini ya dari YouTube-nya gitu ya, ada batasan-batasan. Nah, ini kayak gini teman-teman, ini juga sama sih iya, dari narasumber dan cukup ampuh. Nah, ini bisa kelihatan minyak oles ajaib. Nah, ini khasiatnya banyak banget, Pak. betul. Selain menambahkan ukuran, juga bisa dipakai kalau misal kita mau bertemu dengan istri Oh gitu iya 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 ya, iya, bertemu dengan pasangan. iya betul betul, Tinggal dioles aja, diurut 5 menit, kemudian ditunggu mmm, sekitar 40 menit, nah dicuci, kemudian mau, bertemu dengan istri boleh, itu bisa nambah waktu, Pak. Nambah waktu sama ya ibaratnya keluarnya lamalah outnya gitu, awetnya lama, outnya efeknya lama ya, lama heeh, ukurannya menambah lagi, ukurannya menambah. Tapi bertambah, kalau misalkan ukuran, itu harus rutin, perlu, 1 minggu kalau yang cocok banget, bahkan 3 hari juga ada yang cocok, Pak. iya 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 Kulitnya iya, bisa jadi tebal juga gitu. iya Nah, iya iya, kalau pada umumnya sih 3 minggu gitu ya, itu bisa tambah ukurannya. Saya juga kaget nih, awalnya kan kata Kang Emen, ternyata banyak yang nyoba, itu ukurannya bisa nambah 1 sampai 5 senti, iya Pak. kan akibat kurang mana, kurang kemampuan masalah itu kan akibatnya kan tipis kulit jakar itu mah. Mhm mhm, Ini kan mmm, mempertebal kan, iya. akibat tipis tipis kan sensitif kan. Oh gitu? Iya, Oh iya. memang kan tipis, kalau tebal mah ya enggak, tebal mah enggak, Mmm, ya udah. Makanya kan mempertebal, mempertebal mhm. emang iya bagus, bagus memang gitu. Mempertebal berarti kan dengan ini kan nggak ada kimianya ya, Nggak ada, nggak ada Pak, kimianya. semuanya Jadi herbal. alami kan tebalnya juga gitu. Mhm, Kalau iya, kalau seperti yang di toko-toko itu kan bukan herbal, obat itu mhm. kan berbahaya itu mah, Ada efek sampingnya ya, efek Pak? sampingnya lumayan. Kalau ini mah nggak ada efek Ini mah samping, alhamdulillah. ini mah nggak tahan jarak mah enggak. Dari Mhm. daun jarak ini, Iya, dari daun jarak daun ditambah jarak. lagi tuh kan selain daun jarak ada Memang saya kan ginseng, udah daun dengar, sirih, iya udah dengar tuh daun jarak heeh mah.
Heeh. Teh bari tahu nggak, Pak? Teh bari? Ya tahu teh bari. Khasiatnya buat apa, Pak? Ya kalau teh bari ya udah buat bisa buat Ukuran juga? ya buat ukuran juga bisa. Nah, ini ada juga teh barinya, Pak. Emang gitu. Mantap nih, Pak. Ini kalau mau, nyoba silahkan nih, ada minyak oles ajaib Ya, untuk nambah ukuran, mmm, ya, supaya permainan juga semakin lama, nggak oke. sebentar. Kalau orang Jawa bilangnya peltu, Iya, oh wis nempel metu, betul gitu. betul, iya. Nah, ini Terus teman-teman, nempel. ini juga teman-teman kalau Iya misalkan penasaran boleh, iya WA saja nomornya 081939497991 iya, gitu ya. betul. Mau nelpon juga boleh, nanti ada admin kami yang menjawab gitu, kayak gitu. Makanya. Tapi kan sekarang kalau Kang Bay mah masih kuat ya. Nah, memang tidak diprioritaskan lah gitu. Iya iya. Soalnya, kayaknya penting banget kan ya yang namanya nafkah batin itu Ah, ya? ya emang emang Mhm. emang kan banyakan orang jadi anu teh akibat kekurangan apa batin. Mhm. Jadi ya hubungan, pasangan juga ya jadi jauh lebih baik gitu ya Nah, itu dipertahankan. jadi harmonis kan, Mhm. Tapi harmonis. emang bener Pak, ini kalau ke saya kan usianya masih kepala 2 lah. Itu kalau misalkan bertambahnya usia itu stamina, laki-laki juga emang turun ya kalau misalkan ingin bertemu dengan Nah, pasangan itu tuh? mah kan tergantung Oh tergantung? tergantung kan masalah kan ada faktor pikiran kan, Iya beban, iya. Oh. kan bisa jadi kan biarpun kita masih muda tapi beban pikiran kita bertumpuk, Mhm. ya udah kan cepet ereksi kan gitu. Tapi Mmm, udah kalau kita biarpun misalnya kita udah tua, tenang. tapi tenang, ya emang kan di dunia mah harusnya tenang kan, Iya iya. ngapain kan gitu. Masalah Betul kan betul betul. gimana ya bilangnya, jadi di luar mah di luar kan di Mhm. luar, Iya dari hati keluar mah itu urusannya bukan urusan kita kan, urusan iya Allah kan. iya. Kita mah kan khusus ke dalam kan ke akhirat di Batin. sana gitu kan. Mhm. Pikir akhirat gimana, entar gimana akhiratnya. Kalau masalah dunia mah kan udah urusan Allah kan masalah 4 perkara, rezeki, ajal, jodoh, takdir kan itu. Iya. Rezeki, tawakal, ajal, sabar, jodoh, pasrah, takdir nampi, endos kan. Dunia Udah mah udah ya? segitu aja dunia mah. Mhm Itu mah udah urusan Allah. mhm Kita mah urusannya akhirat. Dan dunia mah cuma dua perkara, mhm. malam, siang, Iya suami, istri, iya terus hasil enggak, iya untung rugi kan gitu. iya. Cuman gitu aja di Padahal dunia mah mah. ya udah simpel, semuanya udah disediakan sama Iya agama iya, ya. udah disediakan Tinggal sama Allah. kita menjalani Ya aja kita dengan cuman baik gitu itu. cuman ikhtiar ya kan, Mhm. mau ikhtiar pagi-pagi buka pintu, ya udah. Keluar, ya. Masalah hasil dengan enggak itu mah urusan kita, Oh iya betul sekali Pak, bukan ini saya urusan sering kita. dengar nih dari ajengan-ajengan, Iya, barangkali ini Bapak Mbak juga kiai yang menyamar. bukan kiai Heeh, ya. jadi kan kewajiban Heeh. sebagai, laki-laki itu mencari nafkah gitu ya. Iya, ya Urusan padahal rezeki, hasil atau enggak enggak itu itu mah bukan urusan kita gitu, urusan Allah, mantap luar biasa. urusan Nah Allah. itulah, okelah, karena waktu juga sudah panjang, ya terima kasih Pak Ambay atas Iya, pengalaman dan sama-sama. ilmunya. Nah, Mudah-mudahan, Pak Ambay selalu sehat amin dan, ilmu dari Pak Ambay ini menjadi amal jariah buat Pak amin. Ambay, karena Alhamdulillah, sudah insyaallah berbagi pengalaman, berbagi insyaallah. informasi gitu ya. Mohon Oke kalau begitu Pak Ambay ini ada sedikit rezeki buat Pak Ambay, karena sudah berbagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. oh Mudah-mudahan iya. mohon diterima. Iya, terima Ini kasih banyak ya, kadang-kadang jazakallah. banyak yang protes nih kalau itu datang ke narasumber, suka ngasih enggak, nah ini saya, terpaksa diperlihatkan Iya, supaya, udah saya diterima damai ya, dan alhamdulillah. tentram gitu Amin ya, heeh, amin, ya, mudah-mudahan, berguna. amin, Oke kalau insyaallah. begitu teman-teman, saksikan juga video selanjutnya, saya mau ketemu dengan Bapak Nandi Iya untuk iya, menanyakan herbal apa yang digunakan Eee, untuk menyembuhkan atau mengobati termatik. sakit rematik Iya, gitu ya, karena luar biasa ini loh. manjur. Alhamdulillah yang saya rasakan itu, cuman sekali, udah sembuh, Alhamdulillah. Oke kalau lama-lamaan begitu itu. Iya, teman-teman saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak. Sami-sami ya, sami-sami mohon.